Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elka Widyastuti. Saya adalah seorang guru kimia di SMK PGRI 2 Bandar Lampung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024 gelombang 3 program studi pendidikan kimia di Universitas Lampung dengan nomor peserta 201699474137. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024 di kelas 10 dengan materi pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran kita, kalau sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Semua siap berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doanya. Baik, selanjutnya saya akan absen dulu. Siapa yang tidak masuk untuk ketua kelas? Bimo dan Bimo dengan Cynthia. Bimo apa? Bimo sakit. Bimonya sakit. Cynthia? Ya, Cynthia. Pembahasan kita, materi kita adalah pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Sebelum memulai tentang materi tentang pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan, ada beberapa pertanyaan tentang pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan reaksi reversibel? Ya, silakan Queen, apa reaksi reversibel? Reaksi yang terbalik atau berlangsung dua arah. Reaksi yang dapat balik atau berlangsung dua arah. Apakah ada faktor lain yang dapat mempengaruhi dari reaksi kesetimbangan? Ada Bu. Apa itu? Yaitu konsentrasi suhu, volume, dan tekanan. Oke, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, yaitu yang pertama tadi konsentrasi, kedua suhu, yang ketiga tekanan, yang keempat ada volume. Baiklah, ini konsep kesetimbangan pada industri amonia yang biasa digunakan menggunakan konsep kesetimbangan untuk menghasilkan amonia yang lebih banyak. Kesetimbangan yang pertama adalah dengan meningkatkan konsentrasi reaktan. Jadi kalau misalkan konsentrasi reaktannya ditingkatkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke produk, akan mengarah ke produk, maka amonia yang dibentuk juga akan semakin banyak. Selanjutnya bisa menentukan dengan meningkatkan tekanan, kemudian menurunkan suhu. Jadi kalau tekanan yang besar ditingkatkan, maka juga reaksi akan bergeser ke produk. Otomatis kalau demikian, langkah-langkah yang digunakan pada konsep kesetimbangan untuk industri amonia, diharapkan amonia yang terbentuk juga akan semakin banyak. Berikut ini adalah tujuan dari pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran arah kesetimbangan. Yang kedua, mengamati warna larutan FeCl3 dan larutan KSCN sebelum direaksikan. Yang ketiga, mengamati perubahan warna yang terjadi pada larutan setelah dicampurkan FeSCN2+. Yang keempat, mengamati perubahan warna yang terjadi pada larutan FeSCN2+ yang telah ditambahkan perlakuan yang berbeda-beda. Misalkan menambahkan konsentrasi ion Fe3+, ion SCN-
dan memahami dan yang terakhir yaitu menyimpulkan data hasil percobaan. Jadi setelah kalian melakukan praktikum percobaan, nanti disimpulkan hasilnya apa. Oke, selanjutnya kita membagi kelompok dulu. Untuk kelompok ke 1, 2 dengan 3 tadi sudah saya kasih tahu anak-anak siapa aja. Silakan kita cari temannya di kelompok 1 yang mana, kelompok 2 mana, dan kelompok 3 yang mana. Dari temennya kelompok mana? Hari ini kita menggunakan discovery learning di mana sintak yang pertama adalah pemberian stimulus, yaitu kalian menyimak atau melihat video YouTube yang akan saya tampilkan di sini. Kalian amati percobaan yang ada di YouTube ini. Terhadap pergeseran ke sebelah kimia. Ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Untuk bahan, kita memerlukan 1,5 gram beras sebagai pati atau amino. Kemudian kita memerlukan betadin sebagai iodin. Dan yang terakhir, kita membutuhkan vitamin C atau asam ascorbat. Vitamin C ini dapat Anda peroleh dari permen atau minuman vitamin C yang terjual di pasaran. Kemudian untuk alat, Anda memerlukan sumpit sebagai pengaduk, kemudian 2 buah sendok teh sebagai spatula, dan 3 buah cawan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam langkah kerja. Pertama-tama, Anda perlu memisahkan 1 sendok teh beras ke dalam cawan. Hal ini akan kita gunakan sebagai variabel kontrol untuk membandingkan kepada beras yang nantinya kita akan beli suatu perlakuan. Langkah kedua, teteskan 5 tetes iodin atau betadin ke dalam beras. Kemudian aduk menggunakan sumpit. Bisa kita lihat, beras yang tadinya awalnya berwarna putih, sekarang berubah menjadi biru kehitaman. Hal ini disebabkan karena adanya reaksi antara pati pada beras dan juga iodin pada betadin yang membentuk kompleks amino iodin. Nah, kemudian dengan sendok teh kita pisahkan 1 sendok teh lagi beras yang sudah ditambahkan betadin ke dalam cawan. Seperti ini, nantinya akan kita gunakan dalam pembahasan. Sekarang kita campurkan 0,2 gram serbuk vitamin C ke dalam beras. Kemudian kita aduk menggunakan sumpit atau pengaduk kembali. Beras yang tadinya berwarna kehitaman akibat reaksi dengan iodin kini menjadi putih kecoklatan. Warna kecoklatan timbul akibat ada reaksi antara asam ascorbat dan iodin membentuk asam di Lagi, maka di sini sintaks selanjutnya dalam pembelajaran yaitu identifikasi masalah.
kalian membuat suatu pertanyaan, jadi rumuskanlah masalah tersebut dalam bentuk pertanyaan berdasarkan pengamatan dari wacana dengan video yang kalian amati di stimulus tadi. Ya, saya kasih waktu untuk mendiskusikan dengan teman kelompok kalian, pertanyaannya apa aja, nanti baru kalian sampaikan. Identifikasi masalah yang sudah kalian diskusikan, siapa duluan yang mau memberikan pertanyaan? Silakan. Apa yang terjadi ketika konsentrasi ion Fe3+ ditambahkan ke dalam larutan kompleks tersebut? Pertanyaan pertama. Selanjutnya ada lagi kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 1. Apa yang terjadi ketika konsentrasi ion SCN- yang ditambahkan ke dalam larutan kompleks tersebut? Oke. Selanjutnya, kelompok 2, apa pertanyaannya? Apa yang terjadi ketika konsentrasi ion SCN yang dikurangi pada larutan kompleks tersebut? Terjadi ketika larutan kompleks tersebut dilakukan pengeceran atau ditambahkan aqueous. Oke, tadi sudah kita mengidentifikasi wacana dengan video yang sudah ditampilkan di stimulus. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian kemukakan tadi, kita akan melakukan suatu percobaan. Di sini kalian lihat. Iya, tuang yang 1.5 mili, biar sama jumlahnya. Nasinya pendek. Kelas kelablasan. Ini stop. Banyak kan. Pelan-pelan. Baru kamu ngeri kamu. Oke, mari. Bagus ada Angkat. Lebih mudah. Lebih cepat. Di sini ya. Beda langsung. Kuning. Putih. Lebih terang. lebih mudah. Kan itu ada pilihan yang lebih tua apa lebih muda. Ini apa mau dicampur sama apa? Sama apa deh? Aku ada sih bisa aja. Ayo minum. Ya kan Bu? Mau minum enggak? Bismillah. Enggak ada reaksi. Tambahin lagi, tambahin yang banyak. Hah? Banyak. Tambahin. Iya betul. Banyak kan? Tambahin banyak. Enggak ada reaksi. Ada dikit. Udah. Laju. Orang nggak belum disetapin ya, saya laju aja. Nggak apa-apa. Jujur nggak ada reaksi. Ada. Karena ini airnya banyak Yuni. Ini
Ini lebih tua kan? Ya, kan ditulis. Satu tetes. Tulis pengamatan. Melakukan percobaan tadi kita udah dapat hasilnya. Selanjutnya yaitu tahapan menguji hasil. Di sini kalian setiap kelompok maju satu-satu, kemudian presentasikan hasil dari percobaan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Pada tabungannya, penyaluran adalah merah darah dan tidak ditambah apa-apa karena digunakan sebagai pembanding. Yang kedua, pada tabung 1, warna larutan menjadi lebih tua. Hal ini menunjukkan bahwa satu tetes larutan FeCl3 ke dalam tabung 1 berarti menambah konsentrasi ion Fe3+ larutan. Berdasarkan warna yang terbentuk, maka keseimbangan bergeser ke sebelah kanan. Pada tabung 2, warna larutan menjadi lebih tua. Hal ini juga menunjukkan bahwa penambah satu tetes larutan HCl ke dalam tabung 2 berarti menambah konsentrasi ion SCN dalam larutan. Berdasarkan warna yang terbentuk, maka keseimbangan bergeser ke arah kanan. Pada tabung 4, warna larutan menjadi lebih muda dengan penambahan satu tetes NaOH ke dalam tabung 4 berarti berkurang konsentrasi ion Fe3+. Berdasarkan warna yang terbentuk, maka keseimbangan bergeser ke arah kiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Berdasarkan pengamatan eksperimen kami pada tabung 5, warna larutan adalah merah darah dan tidak ditambah apa-apa karena akan digunakan sebagai pembanding. Pada tabung 1, warna larutan menjadi lebih tua. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan satu tetes larutan Fe3+ ke dalam tabung 1 berarti menambahkan konsentrasi ion Fe3+ dalam larutan. Warna larutan menjadi lebih tua. Hal ini juga menunjukkan bahwa penambahan satu tetes larutan HCN ke dalam tabung 2 berarti menambah konsentrasi ion HCN dalam larutan. Berdasarkan warna yang terbentuk, maka keseimbangan bergeser ke arah kanan. Wassalam, sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pendapat kami. Berdasarkan pengamatan eksperimen ini, pada tabung 5, warna larutan adalah merah darah dan tidak ditambah apa karena akan digunakan sebagai pembanding. Pada tabung 1, warna larutan menjadi lebih tua. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan satu tetes larutan FeCl3 ke dalam tabung 1 berarti menambah konsentrasi ion Fe3 dalam larutan. Setelah kalian mempresentasikan hasil percobaan
dengan kalian. Simpak selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Silakan salah satu anak dari kalian yang membacakan hasil kesimpulannya. Silakan Keriska. Larutan KSCN dan FeCl3 merupakan reaksi reversibel yang dapat mencapai suatu titik setimbang di mana kecepatan reaksi ke kanan sama dengan kecepatan reaksi ke kiri. Tetapi apabila larutan ditambahkan zat yang dapat merevers reaksi atau konsentrasi Fe3+, maka reaksi akan berlangsung ke arah kiri sehingga larutan semakin encer. Pada pengenceran campuran ion Fe3+, dilarutkan zat NaOH yang dapat mengikat ion Fe3+, sehingga konsentrasi ion Fe3+ menjadi berkurang dan larutan semakin encer. Pada percobaan ini, yang diamati adalah pengaruh konsentrasi dalam kesetimbangan. Apabila suatu reversibel ditambahkan konsentrasi reaktannya, maka reaksi tersebut akan berlangsung ke kanan hingga membentuk kesetimbangan yang baru. Dan apabila konsentrasi produk yang ditambahkan, maka reaksi tersebut akan berlangsung ke kiri hingga membentuk kesetimbangan yang baru. Hasil atau kesimpulan yang bisa ditarik oleh teman kalian yaitu Keriska. Terima kasih Keriska untuk kesimpulannya. Selanjutnya ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan ke post test. Oke, silakan. Bagaimana jika konsentrasi reaktan dikurangi kesetimbangan, jadinya para Pertanyaannya ada teman yang menanyakan bagaimana jika konsentrasi reaktan dikurangi maka kesetimbangan ke arah mana? Kira-kira ada yang bisa jawab ke arah mana? Kalau konsentrasi ke kiri. Oh ya betul, ke kiri. Beri aplaus untuk kelompok 3. Berarti kita bisa simpulkan ya, kalau misalkan konsentrasinya reaktan ditambah, kesetimbangan akan ke kanan. Kalau konsentrasi reaktan yang reaktan dikurangi, maka kesetimbangan akan ke kiri. Itu hasil dari kesimpulan pada percobaan yang sudah kalian lakukan. Ditegakin. Adiwati. Bil, apa? Jawabannya Bila. Oke. Ditegakin. Adiwati. Kita lihat bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran.
Silakan digambar hasil emoji perasaan kalian setelah pembelajaran selesai. Apa ya? Sama aku deket aja. Rasanya setelah mengikuti pembelajaran Ibu. emoji, kita lihat bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran. Silakan diangkat emojinya. Bentuknya apa? Kelihatan. Ibu, foto sini. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih emojinya. Bagaimana perasaannya semuanya? Baiklah, untuk pembelajaran siang ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. I'll be your best friend. I'll be your guide whenever you need me. I'll be. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah. All praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Don't say this, don't say that. I'm not playing by the rules if they were made by you. I won't break just like that. I'll make my own mistakes till I'm wrong in all the right ways. Save all your tears, you don't wanna waste them on me. I'm not gonna be just like them. This is just the way that I am. Hey.